Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Halo orang-orang cerdas dan waras. Selamat datang kembali di channel A Guru 3 Rut. Bagi yang tidak cerdas dan tidak waras, saya ucapkan tidak halo. Oke. Ya, itu adalah permintaan opening dari salah satu subscriber ya. Nanti yang mau opening yang lain silahkan tuliskan di bawah kolom komentar. Mudah-mudahan gak terlalu jauh tuh dengan apa yang dipinta. Nah, kali ini kita mau membahas apa nih? Kita mau membahas awal bulan Juni yang sudah lewat. Iya, ini kasihan ini ya. Si Behudi Polda Metro kasihan, para termul juga kasihan. Sampai tantrum-tantrum marah-marah. Nah, yang akan kita saksikan sekarang itu yaitu ya tantrum-tantrumnya sama marah-marahnya mereka. Ya kasihan ini para pembela Jokowi itu sudah tidak punya kuasa ya. Makanya tadi tuh yang tidak cerdas dan tidak waras ya tidak hello. Ya video ini hanya akan membuat Anda tidak bisa tidur ya, nightmare, mimpi buruk. Nah, makanya untuk para termoma cepat-cepat di skip saja ya, di scroll saja. Atau kalau mau komentar ya silahkan komentar, tapi paling juga sama saya diketawain. Baik, kan sudah kita ketahui bersama ya bahwa Polda Metro itu kemarin mengadakan konferensi pers yang gak jelas. Malah kalau kata Pak Ugroseno itu bisa menjadi senjata makan tuan bagi mereka. Pada akhirnya akan terjadi pengumuman P21 yang tidak katakanlah proporsional ya atau tidak resmi. Nah, itu akan menjadi backfire bagi mereka. Nah, sekarang karena 1 minggu ya awal Juni sudah habis, nanti maksudnya kan pertengahan tuh, setelah pertengahan akhir. Coba lihat saja ini mah, sampai akhir Juni juga gak bakalan ada apa-apa. Gak bakalan. Makanya mereka sudah konferensi pers, udah pesta-pesta ya, tapi nggak ada makan-makannya kalau kata Mas Roy itu. Nggak terjadi apa-apa. Nah sekarang kita akan saksikan dulu ini. Ini dari polisi yang paling tidak kredibel, paling tidak profesional, yang mana sayangnya betul-betul menunjukkan mukanya Polda Metro Jaya. Nah, jadi kalau sebagai humas itu sebagai maskot. Siapa? Ya si Behudi. Beberapa kali dia itu bilang surprise dalam waktu dekat. Sampai kemarin udah nggak berani lagi ngomong dalam waktu dekat itu si Behudi ini. Nah, kita akan saksikan ini videonya agak lama. Sebentar saja. Ini dari short ya, saya mengambilnya itu. Sebentar saja yang menunjukkan kesinisannya terhadap Mas Roy. Nah, setelah itu kita akan membahas Ade Darmawan. Setelah itu ada yang disebut DJ anak jenderal. Ya insya Allah lah akan akan seru ya melihat bagaimana ketantruman para termul ini. Kasihan deh loh, Wekdor. Kita saksikan. Pupus sudah harapan Roy Suryo. Permohonan penghentian kasusnya resmi gagal total. Emang siapa yang mau 12 tahun penjara di depan mata? Modiar pora? Nggak ada di depan mata sampai sekarang, nggak terjadi. Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik. Sinisnya nih orang. Saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Banyak. Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Kalau ingin RJ, baca ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismon seperti apa. Siapa yang mau RJ? Dulu, Pak Egy Sujana. Siapa yang mau kayak Egy Sujana? Mempelajari hal-hal itu. Kalau minta untuk dihentikan, kembali lagi saya menjawab pertanyaan itu, kembalikan lagi ke orang yang minta untuk itu dihentikan. Kembali lagi pada orang itu untuk dihentikan. Banyak. Ini salah satu penghentiannya itu ya ini apa? Banyaknya pasal-pasal yang dilanggar oleh pihak Anda sendiri ya, Behudi itu. Ini polisi yang paling menyebalkan sealam dunia kayaknya yang saya tahu ya. Nah ini sekarang kita akan saksikan nih Ade Darmawan tantrum. Sampai-sampai lucunya di belakang, makanya kenapa saya masukkan ke dalam video ini. Itu bawa-bawa nama Allah. Padahal Jokowi sholat aja nggak bisa. Saya sudah bisa membuktikannya itu. Ya nggak atas madhab siapa ya sholatnya Joko Widodo itu. Dan siapa juga guru ngajinya Joko Widodo. Kalau kemarin kan Pak Prabowo masih mending tuh ada yang ngaku sebagai guru ngajinya. Jokowi siapa guru ngajinya? Yang ada dukunnya bukan guru ngajinya. Kemudian Islam diacak-acak itu zamannya Joko Widodo. Lah termul bawa-bawa nama Allah. Lucu saja. Nah ini si termul itu katanya di dalam video ini ya menagih janjinya kejaksaan. Karena kejaksaan saya katakan kemarin tidak peduli juga tuh dengan permasalahan Mas Roy. Nah ini disatuin nih
videonya, video kejaksaan berbicara, kemudian nanti seolah-olah begitu ya, Ade Darmawan itu menagih janjinya kejaksaan, padahal nggak begitu juga. Kita saksikan nih. Tidak ada tempat bagi yang melakukan perbuatan tercela. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi Pak Burhanuddin, saya menagih janji itu. Oh. Akhirnya di belakang kami ya teman-teman, ini itu kalau kita kumpulkan dalam satu meja ini kami berdiri, mungkin WA kami itu saya secara personal itu mungkin ada 150 orang yang menanyakan, yang meminta ketegasan seorang jaksa. Baik, Ya, Pak Burhanuddin, sekali lagi saya sampaikan, saya menagih janji Bapak Burhanuddin. Dalam momentum ini perlu saya tegaskan kembali, setiap amanah mengandung tanggung jawab yang besar. Kalian harus menjaganya dengan baik. Ingat, tidak ada tempat bagi yang melakukan perbuatan tercela dan pengkhianatan terhadap institusi. Kembali saya tekankan bahwa Ada urusannya sama menghukum anak Roy buah Suryo ini, atau mitra kerja pidato ini. terasa berat bagi saya. Namun saya tidak akan ragu melakukan demi kebesaran institusi ini. Saya tidak butuh jaksa yang pintar, namun tidak bermoral. Saya itu butuh jaksa yang cerdas dan berintegritas. Yang saya butuh adalah yang jaksa yang pintar sekaligus bermoral, berintegritas. Kalian sanggup? Ya, bahwa dia tidak takut oleh siapapun. Ya, saya menagih janji itu hari ini bahwa tidak takut dengan siapapun karena backup Bapak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya namakan gerakan ini adalah Allah Orasari. Artinya Allah tidak tidur. Gak sopan ya, Allah ora sare. Mboten. Allah mboten sare kalau mau. Ya, kalau di Sunda kulem. Apa bahasa Jawanya yang halus apa sare itu? Kurang ajar ya, enggak sopan. Dan dia pun nggak bakalan paham apa maksud la ta'khuduhu sinatu wala naum. Itu nggak bakalan paham Ade Darmawan ini. Jangankan paham, saya coba saja tantang dia buat baca dengan tajwid yang benar. Mungkin juga nggak bisa. Mungkin ya, keyakinan saya berapa persen? Ya 99% lah. 0,9-nya nggak dibawa lah. Jokowi aja itu loh, sholat aja nggak bisa bawa-bawa. Saya namakan gerakan ini gerakan Allah Orasare. Ya. Dan besok lusa ya kalau mau mengadakan konvers seperti ini, mic-nya agak bagusan lah. Masa kalah sama YouTuber? Ya kualitas suaranya ini jelek sekali. Kalian penegak hukum, tegakkan hukum itu Anda akan ditagih nanti besok lusa pada saat Anda sudah dipanggil dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nangis. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi Nangis. nangis itu. Anda di backup. Nangis. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Nangis. backup yang lebih hebat. Karena ingat, kepemimpinan itu hanya 5 tahun, Bung. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Ya iya, kalau benar 5 tahun terus Jokowi ngapain sampai sekarang itu katanya mau belusukan ya, turun kubur. Turun gunung. Ya. Nah ini. Jadi fakta bahwa kejaksaan itu malah ngurusin MPG, nggak peduli kejaksaan itu dalam permasalahan ijazah palsu. Karena ya waras kejaksaan itu. Ini cuman kasus mainannya Polda Metro dan mainannya para termul itu. Makanya nangis Jaksa aja lah. Agung ST Burhanuddin tidak memiliki afiliasi atau tergabung dalam partai politik manapun dan diangkat secara profesional. Meskipun demikian, ia memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung dari politikus PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin. Bahwa sudah pernah terjadi. Terus apa itu? Mau memframing begitu. Ini masalah anu dan anu. Ya syukurin lah. Sok sekarang mah kuat-kuatan karena mereka pun seperti itu. Pembela Jokowi begitu ya. Kami nanti ada anak sulung Jokowi. Gilirannya dibalas sama politik yang sama, kalaupun iya ya ada hubungannya nih. Nangis. Orang-orang di dalam penahanan, di penjara, direhabilitasi dan balik kepada Nangis. masyarakat. Dia tidak terima. Kenapa? Nangis Karena aja. masih ada pelaku tersangka yang bisa bebas, bahkan mengulangi terus peristiwa pidana yang notabene itu ada, kita bisa itu pasti merupakan dugaan tindak pidana berulang.
Ya, kalau mau tuh si Silvestre tuh udah jadi terdakwa, bukan cuman pidana. Mana orangnya juga sekarang. Tagih dong sama kejaksaan sekalian. Kalau kalian itu memang benar-benar adalah pembela kebenaran. Ya, tapi udah jelas mereka itu pembela Jokowi. Mereka ngaku sendiri seperti itu. Apa disampaikan begitu? Karena itu dilakukan berulang-ulang. Sehingga perlu tegas sekalian Nangis. ketegasan Nangis. ini adalah mendesak pihak Kejaksaan Agung Bapak Burhanuddin Yatorola untuk memberikan ketegasan kepada bawahannya segera lakukan penahanan. Nangis. Oke. Nah, ini si siapa? DJ ya, si yang katanya DJ anak jenderal nih omongannya. Sama, dia juga kesel. Ya entah keselnya sama siapa, entah sama kepolisian, keselnya entah sama kejaksaan. Karena kalau misalkan ini sudah P21, kalau P21 berarti kan permasalahannya di kejaksaan. Jadi agak wajar juga kalau tadi seperti si Ade Darmawan itu kesel sama kejaksaan, ya wajar juga. Tapi kan sampai saat ini kejaksaan tidak ada perkataan apapun. Itu yang harus dipahami ya. Dan pengumuman P21 kemarin itu pepesan kosong. Bodong. Nih awal Juni nggak ada. Coba lihat sampai akhir Juni nanti. Mungkin akhir Juni juga saya bakal bikin videonya kayak gini. Termul nangis-nangis. Syukurin. Tidak seperti biasa-biasanya ketika dia melakukan Nangis. jumpa pers atau podcast. Wah, dia begitu menggebu. Ini kali ini dia lempem, ciut. Enggak. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan diadili di pengadilan. Ya, nggak ada. Bahkan kalimat ini sudah saya cross check dengan pemberitaan dari media-media mainstream ya, termasuk Kompas, iNews dan lain sebagainya yang menuliskannya pada pemberitaannya. Kalimatnya persis seperti ini. Tidak ada satupun diksi yang mengatakan P21, nggak ada. Ya, apakah ini yang disebut surprise gitu ya? Jadi nggak ada P21-nya kata-katanya. Nah itu kita perlu bertanya Mas Refli dan juga Mas AGS ya. Karena menurut saya harus diterangkan meskipun beberapa pendapat teman-teman juga ada yang mengatakan ya itu P21 Mas gitu. Tapi menurut saya yang sependek pengetahuan saya, orang yang tidak belajar hukum. Sebelah kamu itu ahli hukum, tanya dong sama si Kang Refli itu, tanya apa itu P21. Jangan kamu, Sudah. kamu nggak tahu, nggak mau bertanya. Kamu biasanya kan apa-apa nanya gitu kan. Wah, Pak ijazah Pak Jokowi palsu, kamu tanya ke UGM. Nangis. Coba sekarang tanya tentang P21 Nggak ada, udah kemarin ke ahli dijelasin sama hukum. Kamu bukan Abdul ahli Ghafur itu. hukum kok yang ngomong soal P21 ya. Kamu nggak ngerti P21 itu apa. P21 itu kode gitu loh. Jadi ada P19, P21, P22 itu kode-kode. Tanya tuh sama ahlinya sebelah kamu itu kalau nggak tahu. Jangan goblok kamu pamerin ya. Bukan itu yang tidak diketahui Mas Roy. Itu tahu permasalahan itu. Jadi substansinya di dalam di dalam proses kasus ini bisa sampai ke pengadilan itu bagaimana. Nah, itu yang tidak diketahui persis oleh Mas Roy Suryo dan di dalam keadaannya sebagai bahasa yang dipakai di dalam konferensi pers. Itu saja. Kalau yang lain-lainnya tahu, ini Mas Roy itu sudah berbicara di dalam beberapa podcast begitu ya. Dan kalau misalkan ada bahasa seperti ini bukan kebodohan. Karena tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu bukan kebodohan. Jangan kayak Termul, mereka itu tidak tahu bahwa diri mereka itu tidak tahu. Nah, itu baru kebodohan tuh, disebut bodoh kuadrat itu ya. Jahlun murakkabun disebutnya itu. Ya, setahu saya kalau P21 itu harus ada jelas, misalnya ada berkasnya dari kejaksaan menyebutkan nomor perkaranya apa, kapan diterima P21-nya, kapan berkas itu dilimpah pertama kali, itu urutannya harus ada. Jadi Betul, itu harus ada. Dan tidak disampaikan, mohon maaf ini Mas Refli, secara sambil lalu. Ya kamu kalau mau tahu datang ke kejaksaan itu. Kok gitu Kamu ketawanya? kalau mau tahu nomor berapa perkara saya itu yang melecehkan Pak Jokowi nomor berapa, tanya ke kejaksaan. Jangan kamu jumpa pers, podcast, ngomong ngalor ngidul, nggak tahu, bodoh, tanya sama orang yang tahu gitu loh. Udah ditanyain nggak ada. Susah juga ya ngomong sama Roy Panci ini ya. Sebenarnya dia banyak nggak taunya, tapi dia tidak mau cari tahu. Dan dia sok tahu. Dia punya ilmu, tetapi dia membodoh-bodohi publik, ya. Kubu dia gitu semua tuh. Si spiritualitil juga, pinter dia dokter lulusan UGM loh, tapi goblok-goblokin publik.
Sebentar itu yang dimaksud Dokter Tifa ya. Nah ini coba lihat para termul itu, mereka mengatakan kita itu harus santun begitu ya, mereka tidak punya sopan santun. Nah ini mereka sendiri kayak gini. Ya makanya jangan dibawa-bawa lah sopan santun itu. Kita berdialektika di dalam apa yang menjadi permasalahan ya, kita berdialektika di situ saja. Banyak yang pinter di tempat dia itu ya. Rafli Harun juga pinter, goblokin publik juga. Bro Sena katanya pinter kan. Dia mantan Wakapolri, harusnya dia tahu tentang hukum, tapi bodoh-bodohi publik. Apalagi si Panci ini ya, pinter dia sebenarnya. Kalau ngomong kan lucu juga nih orangnya, tapi goblokin publik. Ya. Kubu dia tuh semua rata-rata. Bentar, ini saya kok sama ketawanya tahu tentang hukum, tapi bodoh-bodohi publik. Apalagi si Panci ini ya, pinter dia sebenarnya. Kalau ngomong kan lucu juga nih orangnya, tapi goblokin publik ya. Kubu dia tuh semua rata-rata begitu. Aduh, sebentar ya nih DJ. Kamu itu kalau mengakui Mas Roy pintar, cerdas, Mas Refli demikian, Pak Ugro demikian, kemudian berkumpul pada satu tempat, berarti yang goblok itu siapa? Yang di kubu sebelah berarti. Sekarang siapa di kubu sebelah yang pintar, ayo yang cerdas, coba keluarin. Ada Darmawan. Dia itu mendefinisikan hukum pidana saja tidak tahu, tindak pidana itu apa. Si Ade Darmawan itu nggak ngerti dia itu. Siapa? Hah? Oyobo. Yang aku anak jin itu. Siapa? Yang aku cerdas, yang cerdas yang di kubunya Jokowi itu. Coba siapa? Ya, coba lihat yang di kubunya Mas Roy, Pak Din Samsudin ada di situ, Pak Ugro Seno ada di situ, profesor-profesor ada di situ, profesor kesehatan loh ada di situ. Aduh. Tapi sebagian besar emang goblok sih, kayak Pak Dila orang blow on ya kan, kemudian Rustam Effendi, aduh. Juru-juru fitnah mereka orang-orang bodoh semuanya itu ya. Yang pinter-pinter tapi bodoh-bodohin publik. Kalimat saya, kalau yang bodohnya, kalau yang pinternya ada di kubu di sebelah, berarti yang gobloknya ada di kubu kamu ya. DJ apa? Tadi jawaban soal kasus ini disampaikan secara sambil lalu di ujung press conference yang lain. Jadi meskipun kalau kemudian sekarang sudah mulai ada yang mengglorifikasi, ada yang sudah bikin, mungkin ada yang bikin apa selamatan atau apa gitu ya, itu terserah mereka ya gitu. Hak mereka. Saya senyum saja. Rupanya dia tahu kalau kubu kita itu akan selamatan ketika P21 sudah keluar. Dan dia gimana kita nangkepnya? Itu biasa saja, saya senyum aja. Modar, senyum tapi hati kamu tuh teriris-iris ya kan? Mana? Modar kamu. Gak ada. Siapa kemudian sekarang yang modar itu ya, siapa? Hanya Pak Dekrim yang ngumumin. Padahal kemarin yang berjanji mau surprise. Nah, itu kan harusnya kan Kabid Humas gitu ya. Nah, itu enggak ada tadi gesturnya juga lagi apa namanya? Ketika di itu usah di luar ini ada si anak Sulu Mulyono nih. Ya, sekaligus pemberkasan sudah lengkap, sudah P21. Artinya apa? Yang selama ini gosip yang diedarkan ya oleh tim Roy Panci itu membuktikan bahwa gosip mereka semuanya nggak benar. Buktinya apa? Polda Metro Jaya tetap mengerjakan berkas yang kurang, akhirnya sudah lengkap. Mana? Nah, cuman kita sayangkan pemberkasan ini tidak dibarengi dengan penahanan. Nah, ini yang kita sayangkan. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat ya, alasan objektif dan alasan subjektifnya sudah terpenuhi sebenarnya. Harusnya Tifa dan Roy ini wajib ditahan. Gunanya apa? Ya, pertama jangan sampai ada lagi perbuatan berlanjut namanya, ya kan? Kita sudah melihat dari mereka ini ditetapkan sebagai tersangka, ya mereka hanya dikenakan lapor, ya, wajib lapor seminggu sekali. Itu kan nggak cukup. Nah, perbuatan berlanjut mereka oleh Polda Metro Jaya seolah-olah dibiarkan, padahal kan itu alasan subjektif yang harusnya penyidik bisa menahan. Kenapa saya bilang ini agak aneh ya? Karena prinsipal dalam hal ini Pak Jokowi sebagai pelapor, ya kan dugaannya adalah pencemaran nama baik, ya, yang benar-benar sudah
merusak nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Nah, ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, artinya apa? Penyidik sudah menemukan unsur-unsur dari pencemaran nama baik itu terpenuhi. Oke, nah artinya apa? Ketika dia sudah menerima status tersangka, semua orang di klaster 1 dan klaster 2 harusnya tidak boleh lagi mengeluarkan pernyataan bahwa perbuatan berlanjutnya dilakukan. Nah, ini kan terjadi. Perbuatan berlanjut itu berulang-ulang, bahkan kalau kita hitung ya itu udah lebih 1000 kali. Tapi Polda Metro Jaya seolah-olah menganggap itu hal biasa. Ini kan artinya ada anomali di sini. Apakah mereka itu tidak berani ditahan oleh pihak penyidik karena ada tekanan dari orang yang besar di Republik ini? Ya, itu yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya. Karena di sini ternyata penegakan hukumnya ya menjadi aneh. Bayangkan. Sebentar ya, saya baca kemarin di kolom komentar. Jadi begini, kenapa Mas Roy Suryo itu tidak ditahan gitu ya? Saya katakan sekali lagi, ini adalah kasus mainannya Polda Metro. Saya mau berani ngomong kayak gitu. Ada Polda Metro yang berani protes nggak? Nggak ada. Kalau memang kenyataannya seperti itu, dan saya kalau dipermasalahkan atas perkataan saya bisa membuktikannya. Ya kurang apa begitu. Jangan nyepelin orang Garut. Kemarin kan baru dapat penghargaan tuh. Ya apa? Kasus korupsi tercepat. Pikir kita nggak tahu masalah-masalah kayak gitu? Nggak bakalan berani Polda Metro itu ngapa-ngapain sama omongan saya. Ini karena memang ini adalah masalah mainannya Polda Metro. Nah sekarang ya bacanya begini, apabila Roy Suryo itu sampai ditahan, itu selama 20 hari itu harus lanjut, harus P21. Kalau selama 20 hari ditahan kemudian tidak ada P21, itu harus dibebaskan. Nggak mau ambil resiko Polda Metro, ya mainan mereka habis begitu. Ya ini para termul juga nanti habis. Ini mah udah yang seperti itu kan cuman dikaburkan sama para termul itu, seolah-olah apa namanya di sini Polda Metro tertekan begitu ya. Tapi mengkritik tidak mau mereka itu. Kenapa nggak mau? Ya karena Polda Metro ada di pihak mereka. Coba lihat kenapa saya berani mengkritik Polda Metro setajam dan sekeras ini. Ya karena memang udah rusak, udah bobrok. Apalagi si Behudinya itu udah rusak, udah bobrok tuh orang tuh. Ya harusnya sudah dipecat dari kepolisian itu si Behudi itu. Nah dalam hal lain, apabila mereka memang merasa Polda Metro itu tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam pengertian di dalam koridor hukum, harusnya mereka juga kan mengkritik juga kepada Polda Metro. Berani nggak mereka mengkritik itu? Nggak berani. Siapa yang mereka salahkan? Itu ada orang di belakang ini yang memberikan tekanan, makanya kita tidak bisa menyalahkan. Penyidik sudah bekerja dengan baik, Polda Metro sudah bekerja dengan baik, tetapi di belakangnya ada kekuatan-kekuatan. Alah pret. Itu yang berusaha mereka keluarkan, dan saya masih heran begitu ya, kok orang bisa mengkhianati, kalau saya katakan bukan hati nurani ya, akal sehat. Kok bisa mengkhianati akal sehat itu? Ya kecuali kalau mereka dari awal nggak punya. Pak Jokowi itu adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia ya. Kalau dulu kita mungkin biasa menyebutnya sebagai mantan presiden, tetapi kan ada undang-undang baru. Sekarang namanya presiden ke-7, nanti Pak Prabowo disebut presiden ke-8, Pak SBY presiden ke-6 dan seterusnya. Dan sebenarnya ada undang-undang perlindungan kepada para mantan kepala negara. Itu ada gitu loh. Dan di sini kita melihat ya, ada kocak, bukan dari perlindungan hukum, perlindungan kepada mantan negara itu bodyguard. Bukan perlindungan imun hukum, kagak ada begitu. Ya, kemana? Coba lihat perlindungan dalam segi apa? Aduh, makanya Jokowi kan masih punya ajudan sampai sekarang. Bukan dalam pengertian kekebalan hukum, nggak ada, dan di hadapan hukum seharusnya sama, ya equal. Sebuah presiden yang negatif, ya, yang tidak ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Barangkali saat ini ya, yang dijadikan sasaran adalah Pak Jokowi, ya kan? Karena apa? Tidak ada tanda-tanda negara melindungi Pak Jokowi sebagai seorang presiden 2 periode dipilih langsung oleh rakyat. Artinya apa? Bisa terjadi di kemudian hari, ya misalnya Pak Prabowo ini kan hanya sampai 2029. Kita nggak tahu apakah sampai apa tidak. Mudah-mudahan sampai. Manakala Presiden Prabowo tidak lagi maju 2029, ternyata ada kasus diperlakukan lebih buruk dari apa yang dialami Pak Jokowi sekarang.
Artinya apa? Oh, berarti negara kita tidak melindungi mantan presiden. Seorang mantan presiden itu boleh ditangkap, diadili, atau dibuat seolah-olah buruk di mata publik manakala memang melakukan pelanggaran pidana yang sifatnya nyata. Misalnya apa? Korupsi. Iya. Atau melakukan perbuatan tercela. Ya kan? Itu pun di negara lain masih dilindungi. Contoh, Sebentar. Ya itulah yang sedang kita laksanakan sekarang, mengupayakan supaya Joko Widodo ini dipenjara karena korupsinya banyak, satu. Ya, kalau saya mah lebih daripada itulah. Kalau dalam urusan korupsi bukan berarti bukan berarti saya ini permisif ya terhadap korupsi, bukan, tapi yang lebih daripada itu apa? Rusaknya Islam di Indonesia tuh. Si Jokowi itu salah satunya. Ya, Anda boleh setuju, boleh tidak, boleh. Cuman yang saya lihat demikian. Ini operasi-operasi besar. Operasi-operasi intelijen. Ya, dan lain sebagainya lah. Yang mana itu pun dikatakan oleh orang lain, bukan hanya oleh saya saja. Begitu. Itu yang harus. Cuman kan dari mana? Namanya juga operasi intelijen. Bukti-buktinya susah. Ya, yang minimalnya lah begitu. Dari masalah ijazah palsu ini dulu. Dan itu pun perbuatan melanggar hukum sebetulnya. dulu kita masih ingat kasus Presiden Clinton di Amerika, ya kan? Itu kan perbuatan yang tercela sebenarnya. Tetapi karena Amerika melindungi kepala negaranya, presidennya, Presiden Clinton tetap menjabat dan media ditutup semuanya untuk tidak boleh memberitakan itu lagi. Nah, tidak terjadi. Konyol, kagak begitu. Ya, itu urusan Clinton sama siapa itu dulu itu ya, sekretarisnya itu. Itu enggak seperti ditutup media, kagak ada media ditutup di sana itu. Media ditutup nih ya, Amerika itu. Tidak demokrasinya tidak ideal, iya, tapi mereka itu gak bakalan bisa menghancurkan sendi-sendi demokrasi sefrontal itu. Lawong rakyatnya diizinkan mempersenjatai diri kok. Ya, itulah kenapa Amerika itu tidak bisa sewenang-wenang. Kemudian dikatakan, oh ini ditutup media-media, kagak ada. Kalau mau ngeles tuh agak pinter sedikit lah ya. Ini anak sulung Jokowi ini. Ya, anak sulung Mulyono begitu ya disebutnya itu, mengakunya dirinya itu. Yalah, ala kulli hal ya. Ini kita ngobrolin apa sih? Ngobrolin para termul yang mewek ya, karena awal bulan Juni berlalu sudah, kalau Jumat sampai sore nggak ada apa-apa ya sudah, Sabtu Minggu aman begitu. Paling nanti kita mulai Senin lagi. Kita lihat lagi perkembangan kasusnya begitu. Ini ketololan para termul. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan ada katanya tuh PUILS yang ngancurin makam si siapa namanya Puja kalau tidak salah ya, mati sudah. Nah, udah itu selesai begitu ya, mudah-mudahan para termul ini, karena kalau PWI pasti termul itu. Mudah-mudahan para termul ini dibinasakan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, dan doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Tidak ada senjata lebih bagus untuk kita saat ini daripada itu. Makanya saya berdoa mudah-mudahan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para termul ini segera binasa dari muka bumi Indonesia dengan cara apapun, dan kita keluar daripada keadaan itu dalam keadaan selamat. Amin. Dan untuk Anda yang bukan termul, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.